Mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang pagi ini saya ambil dari surat Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya tidak tahu apakah terbaca bagi Bapak Ibu sekalian, tetapi saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kalau Bapak Ibu yang membawa Alkitab, baik yang elektronik atau yang tercetak, mari kita baca bersama-sama. Bagian ini oleh LAI diberi judul Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1 sampai ayat 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apakah di tengah-tengah pergumulan kita di dalam masa pandemi ini ada yang memperhatikan sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu ada satu event internasional yang terjadi. Apakah itu? Ada yang tahu? Ini Bapak Ibu sekalian ya. Olimpiade Tokyo 2020. Ya. Tokyo 2020. Ini kejadian yang cukup aneh bagi saya. Ya. Kenapa? Disebutkan Olimpiade Tokyo 2020. Tapi pelaksanaannya kapan? Juli Agustus 2021 ya. Memang pandemi ini banyak menyebabkan hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Ya. Tulisannya 20 tapi kejadiannya 21. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, Olimpiade adalah sebuah pesta olahraga yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang seluruh dunia. Dan ini sebuah tradisi yang sebenarnya sudah cukup lama. Ya. Bahkan dikatakan orang-orang Yunani kuno sudah melakukan Olimpiade ini. Dan di dalam setiap Olimpiade ada pertandingan yang selalu ada. Bahkan di dalam Olimpiade zaman kuno yang dulu. Olahraga apa itu? Olahraga lari. Ya. Dan ini adalah boleh disebut sebagai ibu ya, daripada seluruh cabang olahraga. Hampir tidak ada cabang olahraga yang tidak menggunakan lari, kecuali main catur. Ya, nggak ada kan main catur lari-lari. Ya, bingung itu ya jurinya kalau nggak sambil lari-lari. Ya. Ada sebuah pertandingan yaitu pertandingan lari. Dan pada umumnya pertandingan lari atau lomba lari itu dapat dibagi menjadi 2. Ya. Yaitu lomba lari cepat ya, dan lari maraton. Ya. Dan 2 pertandingan ini Bapak Ibu sekalian mempunyai kekhasannya masing-masing. Lomba lari jarak cepat ya, lari jarak pendek atau sprint, itu biasanya 100, 200 atau 400 meter. Start itu menjadi sesuatu yang penting. Dan kecepatan itu yang dicari. Bagi orang yang mempunyai start yang baik dan finish yang baik, itu menentukan dia akan menjadi juara atau tidak. Sementara lari maraton itu punya kekhasan yang lain. Start tidak menentukan. Kecepatan tidak menentukan siapa yang menjadi juara. Yang menentukan juara di dalam lomba lari maraton adalah
ketekunan. Orang yang di start berada di depan, belum tentu dia yang akan menjadi nomor satu di finish. Yang terakhir di start belum tentu dia akan menjadi yang terakhir di finish. Tetapi ketekunannya, ketahanannya di dalam bertanding, itulah yang menentukan dia menjadi juara atau tidak. Bapak Ibu sekalian, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan iman kita itu seperti sebuah lomba lari. Ya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 14, Rasul Paulus mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan kehidupan kita itu seperti sebuah lomba lari. Dan kemudian di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, Rasul Paulus juga mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku mencapai garis akhir dan aku telah memelihara imanku. Di sini Rasul Paulus juga berbicara tentang lomba lari. Dan kemudian di dalam penulis Ibrani pasal 12 kita bisa melihat bagian ini mengatakan, karena kita punya banyak saksi bagaikan awan-awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata perlombaan di sini menunjukkan sebuah pertandingan bagaikan lari maraton, lari jarak panjang yang membutuhkan ketekunan bagi setiap kita. Pertandingan iman kita adalah pertandingan iman yang memerlukan sebuah ketekunan. Namun Bapak Ibu sekalian, celakanya kita hidup di zaman yang instan. Benar bukan? Serba cepat. Segala sesuatunya berlangsung dengan sedetik saja bisa kita lakukan. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan seorang teman yang kebetulan pelayanan di Singapura begitu ya. Nah dia bilang, dulu kalau saya mau datang ke tempat persekutuan-persekutuan, kebetulan dia ditugaskan untuk mengawasi beberapa persekutuan orang-orang asing di Singapura. Jadi ada persekutuan orang Indonesia, orang Filipina, orang Thailand ya, orang India begitu. Dia bilang, saya harus naik bis, pindah satu tempat ke tempat yang lainnya. Kadang 1 minggu cuma 1 doang tempat. Tapi sejak zaman pandemi ini, saya bisa keliling. Dalam 1 minggu bisa 5 tempat katanya. Kenapa? Lewat Zoom. Ya. Segala sesuatu yang kita punya begitu instan. Dulu kalau bayar-bayar, ya, mau bayar listrik, bayar telepon, harus ngantri di loket. Sekarang tinggal pijit tombol. Ya. Gak boleh ngomong ini ya merek ya. Pakai online kita semua bisa melakukannya. Dan celakanya Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang instan ini membuat kita cenderung tidak sabar. Benar bukan? Ya. Kalau nonton YouTube mulai lingkarannya keluar toet begitu. Gregetan. Ya. Kalau ikut Zoom gitu ya, kita dengar yang ngomong dari sana berbet begitu ya, potong-potong karena sinyalnya nggak bagus. Kita sudah jengkel. Zaman ini kita bergumul dengan ketekunan. Ya, karena kita hidup di zaman instan. Oleh karena itu kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi. Bagaimana sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, di dalam kehidupan iman kita mau belajar untuk bertekun. Marilah kita belajar bertekun di dalam kehidupan beriman kita. Bagaimana kita bisa bertekun dalam kehidupan iman ini, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, marilah kita belajar untuk memandang kepada para pahlawan iman. Di bagian ini dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di sini dikatakan bahwa
kita banyak saksi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca bagian surat Ibrani ini, di pasal yang ke-11, pasal sebelum pasal 12 yang kita baca tadi, kita boleh melihat begitu banyak saksi-saksi iman yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Para nabi-nabi di dalam perjanjian lama, ya, tokoh-tokoh, hakim-hakim yang menunjukkan iman mereka kepada Tuhan. Dan juga ada nama-nama yang tidak tercatat karena mereka adalah jemaat mula-mula yang teraniaya. Ya. Mereka mengalami penyiksaan, penderitaan oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Dan mereka disebut sebagai saksi iman. Mereka disebut sebagai pahlawan iman. Kata saksi di sini menunjukkan bahwa mereka adalah pelaku daripada pergumulan iman tersebut. Mereka merasakan apa yang terjadi. Mereka adalah para martir. Mereka berkorban, mereka menjadi korban daripada segala pergumulan yang ada. Dan mereka bukan sekedar penonton yang mengatakan, oh aku mengalami, oh dia mengalami ini, dia mengalami itu. Tetapi mereka sendiri yang mengalaminya. Mereka bukan penonton, tetapi mereka adalah pelaku. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa banyak saksi. Bukan hanya satu saksi, tetapi banyak saksi. Menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri. Ketika mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami penganiayaan, mereka tidak sendiri. Ketika surat ini ditulis kepada jemaat Ibrani, sesungguhnya mereka bergumul dengan penganiayaan yang dirasakan oleh gereja Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak menyukai akan orang-orang percaya pada waktu itu. Namun demikian, penulis Ibrani mengingatkan kepada pembacanya, kalian tidak sendiri. Ada jemaat-jemaat lain yang juga mengalami penganiayaan. Seperti halnya kalian. Ada orang-orang di zaman yang lalu juga mengalaminya. Kalian tidak sendiri. Dan kemudian di sini dikatakan, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya apa? Sesungguhnya tidak hanya kita tidak sendiri, tetapi kita juga berada di dalam satu lingkungan keberadaan yang bersama. Sesungguhnya kita terlindungi, kita bersama-sama merasakan hal yang sama. Inilah yang digambarkan oleh penulis Ibrani. Bahwa kita tidak sendiri. Ada orang-orang yang bergumul bersama-sama dengan kita. Berkaitan dengan bagaimana pergumulan iman ini, kita boleh belajar memandang kepada orang lain. Belajar pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain. Itu menjadi kekuatan kepada kita untuk bertekun. Saya mengingat ketika saya sebelum saya kuliah sekolah Alkitab, saya sempat bekerja beberapa waktu di Pulau Batam. Ketika itu saya selesai kuliah sekuler saya, dan kemudian papa saya ingin saya untuk bekerja, dan saya juga ingin punya pengalaman untuk bekerja. Nanti papa saya bilang, kamu pergi ke Batam, ya. Karena kebetulan latar belakang saya dulu teknik elektro, katanya di Batam itu banyak pabrik-pabrik elektronik, kesempatan bekerja di sana banyak. Itu kata papa saya. Dan kebetulan kata papa saya, dia punya teman yang bisa membantu untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Maka ketika itu berangkatlah saya ke Batam, dan kebetulan saya punya seorang teman yang juga mau saya ajak. Jadi kami bersama-sama pergi ke sana. Kami berharap begitu sampai, langsung kami dapat kerjaan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata mencari pekerjaan tidak semudah itu. Benar bukan? Ya. Ketika saya sampai di sana, ternyata orang yang menjanjikan pekerjaan mengatakan, tunggu dulu ya. Saya coba kenalkan dengan orang-orang yang saya kenal.
Namanya anak muda ya, disuruh nganggur nggak enak kan. Makanya kami pun juga coba cari-cari pekerjaan. Ya. Ngelamar sana, ngelamar sini, antri begitu ya, karena begitu banyak orang yang juga mau cari pekerjaan. 1 bulan di Batam, Bapak Ibu sekalian, nggak dapat pekerjaan. Dan kami mulai bergumul dan terus berdoa, Tuhan tolong kami supaya kami dapatkan pekerjaan. Dan kemudian setelah hampir kurang lebih 1 bulan itu, akhirnya Tuhan membuka jalan. Ya. Akhirnya kami mendapatkan pekerjaan yang bagi kami waktu itu cukup baik buat kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan itu. Dan ketika itu Bapak Ibu sekalian, saya juga berkesempatan bertemu dengan rekan-rekan pemuda-pemudi dari GKI Duta Mas. Waktu itu belum namanya Duta Mas, mereka masih menyewa sebuah ruko ya di daerah tertentu ya. Dan di situ kami bersekutu biasanya. Rata-rata adalah para perantau. Namanya juga para perantau ya. Senasib sepenanggungan. Sama-sama tanda kutip kere waktu itu ya. Kemana-mana naik kendaraan umum. Tidak punya mobil atau kendaraan pribadi. Bahkan mungkin kadang kami berjalan kaki pergi kemana-mana. Tetapi kami merasakan satu persekutuan yang luar biasa, kami saling menguatkan. Belakangan saya kembali ke Batam dan rupanya teman-teman saya masih ada di sana ya, beranak pinak begitu ya di sana. Dan kami bikin grup setelah kurang lebih 20 tahun lalu kami bertemu. Ya. Dan ketika saya bersekutu di tempat itu, suatu ketika ada seorang perantau baru dari Pulau Jawa datang. Ya. Dan kemudian di tengah-tengah persekutuan itu dia sharing, saya sudah hampir 1 bulan gak dapat pekerjaan di sini. Saya sudah hampir frustasi, saya mau pulang aja deh, di sini rupanya gak gampang cari pekerjaan. Kemudian disitulah saya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan apa yang saya rasakan. Saya katakan saya juga bergumul dengan hal yang sama. Di awal-awal saya datang saya nggak dapatkan pekerjaan. Jangan khawatir, jangan takut. Mari kita doa sama-sama. Tuhan akan membuka jalan. Dan tidak lama kemudian akhirnya teman saya ini pun mendapatkan pekerjaan di tempat itu. Dari pengalaman ini saya boleh melihat bagaimana ketika kita memandang kepada orang-orang di sekitar kita. Sesungguhnya kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan ketekunan di tengah-tengah pertandingan iman kita. Bapak Ibu sekalian, ingatlah, di dalam pergumulan pertandingan iman itu kita tidak seorang diri. Tuhan menyediakan orang-orang di sekitar kita yang memberikan teladan, memberikan kekuatan. Melalui mereka kita melihat bahwa kita belum selesai di dalam pertandingan iman kita. Dan kita juga bisa melihat melalui mereka. Tuhan memberikan kekuatan. Karena kita melihat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Dan melalui mereka Tuhan sesungguhnya memberikan semangat kepada setiap kita. Dan Bapak Ibu sekalian, selain kita bertekun dengan memandang kepada para pahlawan iman, kepada orang-orang lain, kepada saudara seiman, bagaimana kita bisa bertekun? Kita bisa bertekun dengan memandang kepada diri kita sendiri. Masih di ayat yang pertama, di situ dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Di sini dikatakan bahwa ada beban yang merintangi kita. Beban adalah hal-hal yang membuat kita merasa tidak mampu untuk melewati segala pergumulan yang ada. Karena pergumulan kita begitu berat, ya. Karena ada beban-beban masa lalu, ya, yang membuat kita menjadi trauma dan kita tidak bisa melangkah lebih maju lagi ke depan. Inilah beban masa lalu. Dan juga bisa
hal yang menyebabkan kita tidak bisa melangkah ke depan adalah dosa yang kita perbuat. Dan dosa ini membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Padahal kita sudah mengakui dosa-dosa kita itu di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dia adalah setia dan adil. Dan mengampuni segala dosa kita jika kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Dengan memandang diri sendiri, kita belajar untuk menanggalkan beban dan juga dosa kita. Berkaitan dengan ini, saya mengingat akan perkataan daripada Rasul Paulus yang dia catat di dalam kitab Filipi, surat Filipi pasal 3 ayat 13. Dia mengatakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah terjadi di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku, bukan berarti bahwa Rasul Paulus menjadi amnesia. Tiba-tiba blank gitu ya. Wah, saya nggak tahu apa tuh yang sudah terjadi di masa lalu. Memorinya tentang masa lalu sudah terhapus. Ya, seperti orang tekan del, ya, atau kontrol del ya. Karena kalau del itu masih di recycle bin katanya. Ini yang komputer yang ngerti. Ya, bisa dipulihkan lagi. Ini terhapus sama sekali. Tidak demikian. Rasul Paulus masih ingat. Dia dulu adalah penganiaya jemaat. Karena itu dia berkata, di antara para rasul, akulah yang paling berdosa. Kemudian dia merevisi lagi, di antara orang percaya, akulah yang paling berdosa. Dan akhirnya dia revisi lagi, di antara semua orang, akulah yang paling berdosa. Dia masih mengingat bahwa dulu dia adalah penganiaya jemaat. Namun ketika Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang terjadi di belakangku. Sesungguhnya dia melepaskan ikatan-ikatannya dengan masa lalunya. Dengan masanya sekarang ketika dia menjadi pengikut Kristus. Dia melepaskan beban-bebannya sebelum dia menjadi orang percaya. Dan melangkah ke depan sebagai anak Tuhan, sebagai Rasul Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Dan oleh karena dia melepaskan ikatan itu, walaupun dia tidak lupa, dia dulu adalah seorang ahli Taurat. Dia adalah keturunan Benyamin, yang boleh dikatakan suku yang cukup murni. Karena suku-suku yang lain mungkin sudah menikah dengan orang-orang di luar Bani Israel. Itu semua bisa menjadi kebanggaan bagi dirinya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan apa? Semuanya sampah. Tidak lagi berharga di hadapannya. Karena dia telah meninggalkan masa lalunya, melupakan masa lalunya. Baik itu yang membanggakan atau mungkin yang membuat dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di India ada seorang yang bernama Sadhu Sundar Singh. Dia ini seorang India keturunan keluarga Sikh gitu ya, satu kelompok yang percaya kepercayaan tertentu, dan kita bisa lihat dari sorbannya ya. Semua laki-laki Sikh itu akan menutup kepalanya dengan sorban yang demikian dan memberi jenggot begitu ya di wajahnya. Dan Sadhu Sundar Singh ini adalah seorang lahir di sebuah keluarga yang cukup kaya dan terpandang. Dan ayahnya ya mengajarkan dia untuk belajar kepercayaannya. Dan ternyata tidak hanya kepercayaannya, dia juga belajar agama-agama yang lain. Termasuk dia belajar untuk Alkitab. Namun demikian dia hanya mengambil Alkitab sebagai satu bacaan untuk pengetahuannya saja. Dan kemudian satu waktu ibunya meninggal dan dia
merasa kecewa. Dia marah kepada Tuhan. Dan ekspresi kemarahannya itu dia tunjukkan dengan dia menganiaya jemaat Tuhan. Bahkan sempat dia membakar Alkitab. Namun demikian lewat sebuah peristiwa dia berjumpa dengan Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi orang percaya. Dan oleh karena dia menjadi orang Kristen, dia menjadi orang percaya. Dia diusir dari keluarganya. Dia tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga. Dan sejak saat itu dia hidup sederhana. Dia memakai sebuah pakaian dengan warna kuning. Oleh karena itu dia seringkali disebut sebagai si jubah kuning. Menunjukkan sebuah kesederhanaan. Dan kemudian dia memberitakan Injil di seluruh India. Bahkan sampai ke daerah utara di sekitar Himalaya. Daerah yang cukup dingin. Dan dikabarkan akhirnya dia hilang di Himalaya. Dan jenazahnya tidak ditemukan kembali. Sadhu Sudarsing, sesungguhnya dia boleh menikmati akan kekayaan dari keluarga yang dia miliki. Namun demi imannya kepada Kristus dia meninggalkan itu semua. Bisa saja dia merasa bersalah karena dia pernah menganiaya jemaat. Dia pernah membakar Alkitab. Namun dia melepaskan semua beban-beban yang ada. Bapak Ibu sekalian, di dalam pertandingan iman kita harus melepaskan segala beban, segala ikatan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang menyebabkan kita tidak dapat melangkah ke depan. Menyebabkan kita tidak mampu untuk memandang ke arah yang harusnya kita tuju kepada Tuhan kita. Baik itu hal-hal yang kesannya positif. Kekayaan kita, jabatan kita. Posisi-posisi yang kita miliki. Ataupun hal-hal yang negatif. Kegagalan kita, ketidakmampuan kita, trauma-trauma kita. Kita harus melepaskannya, menaruhnya di hadapan Tuhan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam bertekun di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Tidak hanya kita belajar untuk memandang kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada para pahlawan iman, atau kepada diri kita sendiri. Namun yang paling utama, marilah kita belajar memandang kepada Kristus. Di ayat kedua di sini dikatakan, marilah kita melakukan pertandingan iman itu dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Bapak Ibu sekalian, mata yang tertuju kepada Kristus itu dapat dibandingkan dengan sebuah peristiwa di dalam perjanjian lama yang dicatat di dalam kitab Bilangan, di mana ketika itu bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Dan kemudian Allah menghukum mereka dengan mengirim ular-ular yang berbisa. Dan kepada orang-orang yang tidak taat itu, ular itu mematuk mereka dan mereka akan mati. Inilah hukuman yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang tidak taat. Namun kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa, buatlah sebuah ular dari tembaga. Dan kemudian gantungkan itu di tempat yang tinggi. Dan suruhlah orang-orang untuk memandang kepada ular itu. Dan ketika mereka memandang kepada ular tembaga itu, mereka mendapatkan kehidupan. Mereka menjadi sembuh. Sesungguhnya peristiwa ini adalah gambaran kita yang memandang kepada Kristus. Sesungguhnya kita harusnya mati di dalam dosa. Namun ketika kita beriman dan percaya memandang kepada Kristus, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Memandang kepada Kristus tidak hanya sebuah perkataan saja, pernyataan iman saja. Tetapi lebih daripada itu sesungguhnya tanda kita mau bersandar
kepada dia. Ketika orang itu memandang kepada ular itu, sesungguhnya dia menyerahkan hidupnya kepada ular itu. Ini gambaran kita kepada Yesus Kristus. Dan jemaat sekalian, di bagian ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana Kristus Yesus, dia dengan tekun mengabaikan segala kehinaan, memikul salib, dan dikatakan ganti sukacita. Tuhan Yesus bertekun di dalam memikul salib. Di sini kita bisa melihat bagaimana teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Di atas kayu salib, dia tekun menghadapi segala penderitaan. Hukuman salib bukanlah hukuman yang mudah, hukuman yang menyiksa. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang disalib pada waktu itu bisa bertahan 2 atau 3 hari. Tetapi Tuhan Yesus hanya beberapa jam saja, dia sudah menyerahkan nyawanya, dia sudah meninggal. Oleh karena apa? Malam sebelumnya dia tidak istirahat, dia mengalami cambukan yang begitu menyiksa. Dan oleh karena itu, akhirnya dia mati menyerahkan nyawanya. Penderitaan di atas kayu salib bukanlah penderitaan yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, Tuhan Yesus tidak berkata, sudah cukuplah. Ya, toh orang-orang ini pun tetap mengolok-ngolok aku. Ya. Orang-orang berkata, kalau kamu bisa turun, turunlah. Tuhan Yesus bisa saja bilang, oh ya, kamu nantang aku. Ya. Tetapi bukan itu yang Tuhan lakukan. Dia tetap bertekun agar misi keselamatan yang dia emban boleh terselesaikan. Jika Tuhan kita tekun di dalam segala penderitaan, mengapa kita tidak tekun? Apa yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan apa yang Kristus alami di atas kayu salib. Karena itu segala penderitaan kita sesungguhnya sudah dirasakan oleh Tuhan terlebih dahulu. Dan dia menunjukkan kepada kita, dia bisa menang atas segala pergumulan itu. Dan kemudian di ayat ketiga, di situ dikatakan, ingatlah selalu akan dia, yaitu Yesus Kristus, yang bertekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dia dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Janganlah lemah dan putus asa. Sesungguhnya di sini kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau dia bisa menang, kita pun pasti bisa menang. Dengan memandang kepada dia, kita mendapatkan kekuatan yang sejati. Bapak Ibu sekalian, sebagian kita mungkin tahu ini adalah istri dan anak-anak saya. Ya. Sengaja saya memilih foto anak saya ketika umur 4 dan 2 tahun. Ya, ini mereka masih kecil. Ya. Karena memang peristiwa yang akan saya ceritakan adalah ketika mereka masih kecil, Bapak Ibu sekalian. Kami punya kebiasaan pergi belanja bulanan bersama-sama. Begitu ya. Kami pergi beli begitu ya, beberapa barang keperluan keluarga kami, dan ketika anak-anak masih kecil ya, biasanya mereka suka duduk di kereta belanjaan, ya, apalagi ada tempatnya begitu. Nah, ketika itu Nathan, anak saya yang paling besar, itu sudah berusia 4 tahun, artinya dia sudah bisa jalan sendiri, ya. Dia bisa melihat barang-barang yang ada. Dan ketika itu saya izinkan dia untuk turun dan dia berjalan. Dan ketika dia berjalan, ya karena asik lihat, waduh banyak makanan yang dia suka, minuman yang dia suka. Waktu itu dia suka sekali susu, ya, suka yogurt. Wah, dia lihat ini itu ya, barang yang menarik buat dia. Dan ketika dia berjalan, ya, satu koridor, ternyata dia jalan lebih cepat dari kita. Dia belok begitu ya. Dan ketika dia belok, dia nggak melihat
mama dan papanya dan adiknya begitu ya. Dan ketika dia tidak melihat itu, kami begitu ya, dia mulai merasa gelisah, mulai gusar gitu ya. Wah, kok saya jadi sendiri? Ya. Dan kemudian dia hampir menangis. Dan ketika dia hampir menangis, ya, tiba-tiba dari ujung lorong yang satunya kami muncul begitu ya. Dan dia memandang kepada wajah mamanya. Dan ketika dia memandang wajah mamanya, ekspresi wajahnya berubah. Tadinya yang takut, gelisah, menjadi sukacita. Karena dia bisa melihat mamanya. Dia merasakan ada keamanan di sana. Dan ketika kami kalau kembali berbelanja ya atau bercerita gitu ya, seringkali dia cerita tentang hal itu. Saya waktu itu takut sekali, saya gelisah, gak bisa ngelihat mama. Tapi saya senang ketika saya bisa melihat mama kembali. Jemaat sekalian, keadaan kita sesungguhnya kurang lebih seperti anak saya tadi. Benar bukan? Ketika kita berada di dalam pertandingan iman kita, seringkali kita merasa sendiri. Kita merasa tidak ada Tuhan yang beserta dengan kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan melihat dari surga. Dia tahu apa yang kita alami. Yang belum kita lakukan adalah kita memandang kepada Dia. Karena sesungguhnya ketika kita memandang kepada Kristus, kita mendapatkan kekuatan iman karena Dia adalah sumber iman kita. Karena Dia adalah teladan kita. Dan Dia memberikan kekuatan kepada kita. Ketika bergumul, ketika kita menjalani kehidupan iman ini, marilah kita juga memandang kepada Kristus yang menjadi kekuatan kepada kita. Adakah kita ketika bergumul, pertama kali yang kita cari adalah Tuhan? Ataukah justru kita mencari kekuatan-kekuatan yang lain yang kita anggap bisa menolong kita? Tetapi Alkitab mengingatkan, marilah kita kembali memandang kepada Kristus. Di dalam masa pandemi ini, ada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 6M. Ya, terakhir, awal-awal 3 ya, 3M, 5M, dan kemudian 6M yang terakhir. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dan yang terakhir adalah menghindari makan bersama. Tadi saya sempat mampir ke konsistori ya. Tumben-tumbennya konsistori di Bajem TKI ini sepi, kosong. Ya, karena seingat saya walaupun waktu masa di awal-awal dulu ya pandemi, begitu masuk sana rame begitu ya. Kita suka kumpul-kumpul di sana ya. Bahkan pengurus ada siapkan makanan, kita bisa ngemil di sana. Tetapi ternyata yang terakhir, hindarilah untuk makan bersama, ternyata itu juga menjadi sumber penularan. Untuk menghindari COVID-19, kita harus menerapkan apa? 6M. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk bertekun di dalam iman, kita harus menerapkan juga 3M, ya, dipotong setengahnya. Bertekun di dalam iman, kita harus melakukan 3M. Apakah 3M itu? Yang pertama adalah kita memandang kepada orang lain, kepada saksi-saksi iman. Baik saksi iman di masa yang lalu, ya, maupun saksi iman di dalam masa kini, yaitu saudara-saudara kita seiman. Dan kita juga memandang kepada diri kita sendiri dan kepada Yesus Kristus. Dan jemaat sekalian, bukankah di dalam masa pandemi ini kita semakin perlu melakukan 3M ini. Benar bukan? Ya, kita perlu memandang kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita boleh melihat pertolongan Tuhan ya, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita boleh mendengar jemaat-jemaat Tuhan atau saudara seiman kita yang terpapar COVID-19 dan bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka. Ataupun yang terdampak ya, kesulitan ekonomi, hal-hal lainnya.
Ya, tadi Ko Aji juga cerita ya, itu juga bagian yang bisa kita lihat, ada kesaksian iman di sana. Ya, bagaimana Tuhan bekerja bagi dia. Saya bilang lebih ganteng sekarang kok. Ya, kita dengan memandang kepada orang lain, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi kita. Mungkin juga bagi keluarga-keluarga yang kehilangan, ya, bagaimana Tuhan menguatkan mereka ketika anggota keluarga mereka direnggut. Ya, begitu tiba-tiba di sekitar mereka. Dan kita juga perlu belajar untuk memandang kepada diri kita sendiri. Kita meninggalkan beban kita. Bagaimana pergumulan yang berat ini, ya, di dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari, ya, di dalam keluarga, ada hal-hal yang menyebabkan kita frustasi. Mari kita tanggalkan itu semua. Rasa bersalah. Ada seorang rekan yang anggota keluarganya meninggal di dalam pandemi ini, kemudian dia mengatakan, saya merasa bersalah. Mengapa? Saya tidak melakukan yang maksimal sehingga akhirnya anggota keluarga saya meninggal. Tanggalkan semua beban ini. Dan yang paling utama, marilah kita memandang kepada Kristus. Mengingat Kristus yang juga bergumul seperti kita. Dan dia mengalami kemenangan. Dia mengalami melewati akan semua pergumulan itu. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melaksanakan 3M ini? Sesungguhnya kita bisa menikmatinya di dalam komit kita. Memang komit tidak bisa dilakukan secara onsite, ya. Kita tidak bisa langsung, tetapi kita bisa melakukannya secara online, ya. Di dalam komit kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dari rekan-rekan kita, ya, saudara-saudara seiman kita yang lain. Atau bagaimana sesungguhnya Tuhan sudah bekerja kepada kita, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Perlu orang lain yang mengingatkan kita, itu Tuhan sudah bekerja buat kamu. Dan melalui firman yang kita pelajari, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong kita di tengah-tengah pergumulan kita. Saya kebetulan mengikuti komit bersama-sama dengan pengurus daripada KU1, karena saya sekarang bertanggung jawab mengembalakan KU1. Di situ saya boleh sebagai hamba Tuhan, justru saya belajar dari rekan-rekan komit saya. Ya, bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana firman Tuhan itu menguatkan mereka. Sesungguhnya melalui komit kita boleh belajar memandang kepada saksi-saksi iman, yaitu saudara-saudara kita seiman, memandang kepada diri sendiri dan juga kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, masa pandemi ini belum berakhir, ya, bahkan PPKM itu semakin berjilid-jilid, ya. Kita nggak tahu mau sampai level berapa dan diperpanjang terus, katanya sampai 4 Oktober katanya, ya. Kita tidak tahu kapan pergumulan iman kita akan selesai. Namun demikian Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Oleh karena ketekunannya, Rasul Paulus menyelesaikan pertandingannya. Kita masih terus bergumul dengan pertandingan iman kita. Adakah kita masih mau tetap bertekun? Dengan bertekun, seperti halnya Rasul Paulus, kita pun akan mendapatkan, akan mencapai akan garis akhir itu. Dan Tuhan berkata, marilah engkau hambaku yang baik setia. Nikmatilah perjamuan bersama dengan Tuhan. Disitulah kita mengalami sukacita yang penuh bersama dengan Tuhan kita. Karena kita berhasil menyelesaikan pertandingan iman kita.